Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hasil uji oli terakhir ini menunjukkan bahwa meyakinkan kembali bahwa yang namanya oli itu walau satu merek bisa beda kualitasnya. Nah, untuk uji terakhir ini yang penulis lihat sendiri adalah oli Windgear ya. Jadi sebelumnya penulis sudah coba oli Wind yang mineral, Wind Formula Car, Wind Formula Super, Wind Jaso MA, Wind Formula SUV, Wind SAE 40, Wind 2T, yang terakhir Windgear. Oh ya, juga ada Wind Power 10W40. Jadi dari semua oli tersebut sifatnya beda-beda ya. Dan oli yang jadi unggulan penulis dari Wind itu adalah Wind Formula Car. Mestinya juga Wind Formula Super, cuma Formula Supernya belum dicoba. Sama-sama 20W50 antara Wind Formula Car dengan Wind Jaso MA2 itu beda. Ada kesamaan dari sisi bahan, tapi dari sisi aditifnya jelas ada beda. Terus Wind SAE 40 itu kesannya lebih stabil, tapi ya ternyata enggak juga. Walau namanya SAE 40, kesannya beda dari meseran SAE 40 ataupun meseran B40. Jadi beda dari oli rekomendasi, beda juga dari orangnya SAE 40, GGI SAE 40. Ya tentu beda juga dari Rimula R2 SAE 40 ataupun DXR3 Repsol SAE 40. Jadi SAE 40 sama SAE 40 itu nggak akan memberikan sifat yang sama kalau mereknya beda. Jadi uniknya yang versi diesel dari oli Wind itu kalah awet, kalah bagus daripada versi PCMO. Yang versi Jaso MA juga kalah dari versi PCMO. Tentu PCMO nya 20W50. Oli dieselnya sama-sama SAE 40 ternyata nggak stabil dengan dibanding SAE 40 yang lain. Penulis sudah coba Formula SUV, tapi juga ternyata nggak seawet yang 20W50, terutama karena olinya lebih encer. Di motor penulis itu butuhnya oli kental. Kalau olinya encer, olinya bakal cepat rusak. Mencapai taraf tertentu, aditifnya bakal langsung habis gitu ya. Jadi kalau encernya sudah tingkat tertentu, aditifnya akan habis, cepat habis, yang ditandai dengan RPM mesin jadi cepat turun, engine brake terasa, getaran mesin jadi lebih besar, performa terhambat, bahkan sampai melakukan 0-100 pun seperti kecekek gitu ya, cekek gitu kan. Terutama di kecepatan sekitar 50 km per jam, di mana torsinya motor itu yang paling gede. Jadi torsinya motor penulis itu keluarnya paling besar di kecepatan 40-50 gitu. Jadi Formula SUV nggak bagus, Wind SAE 40 nggak bagus, Wind Jaso MA nggak begitu bagus. Nah, Wind Power ini merupakan oli Wind yang sintetik ya, tipenya sudah sintetik atau semi sintetik. Yang jelas sudah ada kata-kata sintetik
yang disebut bahannya sudah lebih baik. Yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata olinya malah cepat jadi hitam ya. Jadi oli-oli Win yang lain itu nggak punya karakter cepat jadi hitam. Oli Win itu lebih ke cenderung menguap ya. Sementara daya tahan terhadap panasnya, berubah warnanya ya setara lah dengan oli Mesran ya. Mesran SI40 atau Mesran B40, dan itu yang versi buatan tahun 2023. Dibanding 2024 ya antara menang dan seimbang gitu ya, nggak lebih buruk lah yang jelas. Win 2T ya ternyata sama saja sih secara pemanasannya. Kalau dari sisi kestabilan ya namanya oli 2T encer ya, tetap nggak tahan lama kalau dipakai di motor. Nah, yang bikin penulis kaget adalah wind gear. Karena apa? Karena wind gear itu ternyata sangat cepat sekali jadi hitam. Tadi penulis juga melakukan uji pemanasan lawan sel sel advance power. Sel advance power yang sebelumnya penulis anggap cepat jadi hitam, ternyata masih kalah cepat ya dibanding dengan wind gear. Jadi wind gear itu hitamnya cepat ya. Nah, padahal ya alasan penulis mau coba wind gear itu adalah karena melihat Win Formula Car itu bagus. Ya harapannya mencoba wind gear itu ya olinya juga bagus. Tapi ya ternyata oli wind gear itu tidak bagus, cepat sekali jadi hitam. Ya memang yang namanya transmisi itu nggak begitu panas, tapi kalau transmisinya motor matic, transmisinya mobil manual, itu kan kerangkis jadi satu dengan ruang bakar. Ya pasti ada panas juga, ya pasti kena pemanasan tinggi juga. Ya butuh oli yang tahan panas. Ya jadinya penulis nggak rekomendasi wind gear karena bahan olinya ya ternyata cepet jadi hitam. Padahal dari sisi harga termasuk lebih mahal dari oli Win yang lain ya. Jadi oli Win yang lain itu 30-an berapa, wind gear itu lebih tinggi, piro? Hampir 50.000. Ya memang sih dari pabrikan itu selalu ya menjual oli-oli yang lebih encer itu lebih mahal harganya. 20W50 itu paling murah, agak mahalan 10W40, agak mahalan 10W30. Yang dibuat mahal sekali itu 5W40 atau 0W20 gitu ya, atau 5W30. Entah mahal itu karena memang bahannya mahal atau memang disetel harus mahal ya untuk oli harga segitu. Penulis sendiri kalau dulu-dulu untuk bahan oli yang beda ini taunya dari Fastron. Antara Fastron ungu dengan Fastron hijau, beda jauh sekali ya dari masa pemakaiannya. Jadi dulu konon katanya oli 10W40 itu kualitasnya lebih baik sehingga masa pakainya lebih lama daripada oli 20W50. Dulu ada anggapan oli tipe sama kalau yang 10W40 atau yang lebih encer 10W30 zaman dulu itu pasti bakal lebih awet. Tapi ya ketika penulis coba beneran jauh sekali ya. Oli Fastron 10W40 ternyata cepat sekali rusak, cepat sekali hancur olinya
ya bahkan motor penulis ya, yang harusnya aman bebas dari fuel dilution jadi kena fuel dilution. Motor Suzuki Next 2. Ya penyebabnya sih karena yang pakai bukan penulis. Jadi ketika suara mesin kasar, nggak segera ganti oli. Ketika sudah diganti wes telat, olinya sudah hijau, sudah tentunya sangat encer. Terus kemudian tahu juga bedanya antara meseran super dengan meseran 40. Kalau yang nggak tahu, meseran super sama meseran 40 dianggap sama, cuma beda kekentalan, padahal enggak cuma dari kekentalannya yang beda, bahan pun jelas juga beda. Penulis bisa nyebut bahan beda karena dari sisi dipanasinya, dari uji panggang olinya hasilnya beda. Hasil uji panggang oli beda, maka jelas materialnya beda, atau minim ada aditif dominan yang berbeda. Terus kemudian tahu juga antara meseran 40 dan meseran B40. Meseran SAE 40 yang nggak ada huruf B nya dengan meseran SAE 40 yang ada huruf B nya, itu juga ternyata beda bahan juga. Dulu nyoba di tahun 2021an kalau nggak salah, atau 2020, itu bisa merasakan bedanya. Ketika mulai melakukan uji panggang oli, jadi ketahuan juga meseran SAE 40 atau B40 itu beda bahannya. Kalau nggak salah zaman dulu B40 yang cepat jadi hitam. Terus ternyata tahun 2024 jelas bahannya pakai beda lagi, karena dibandingkan antara 2023 dan 2024 hasil uji panggang olinya beda. Untuk meseran SAE 40 versi 2024 lebih cepat rusak daripada meseran SAE 40 produksi 2023. Terus beli meseran B40 versi 2024 dan ditemukan juga bahwa meseran SAE 40 2024 itu beda, lebih cepat rusak daripada meseran B40 2024. Kalau oli shell sayangnya penulis nggak nyimpen ya botol, juga masih belum melakukan uji panggang oli secara terus menerus ya. Tapi jelas bahwa oli meseran oli Repsol MXR 3 versi awal-awal itu beda dari Repsol MXR 3 keluaran terbaru. Yang sekarang wah wis nggak rekomendasi ya. Selain dari ya merek sama tipenya beda, sifatnya beda, juga dari tahun pembuatan. Sama-sama buatan Pertamina, tahun pembuatan beda, hasilnya beda. Seperti contoh meseran tadi, meseran 2024 versi 2023. Pastron juga begitu, Enduro begitu, Prima XP begitu. Terus juga kalau misal pabriknya beda, jadi kalau pabrik beda ternyata bahan oli itu beda juga. Mungkin berpikir wah sama dong, sama namanya hidrotreat, pasti sifatnya sama. Ya enggak ya. Hidrotreat itu adalah kategori oli yang sangat luas cakupannya. Kualitasnya ya bisa sangat beda sekali ya. Walau sama-sama hidrotreat, itu ada yang bagus, ada yang jelek. Kita cari dari contoh oli-oli murah lah ya. Oli yang harga 70.000 ke bawah, itu sifatnya sudah beda-beda walau labelnya itu mineral.
Ya sebenarnya yang label sintetik pun aslinya bahannya mineral, cuma dikasih tulisan sintetik. Orang kan ya masa bisa ngecek apa bener ini bahannya PAO ya? Kan nggak bisa. Lagi pula dibungkus gak ono tulisannya PAO, sing ono tulisannya sintetik. Definisi oli sintetik sendiri nggak ada di mana-mana. Di API sendiri yang biasa yang sering jadi acuan, API SN, API SP gitu ya, nggak ada definisi oli sintetik itu yang macam kayak gimana. Oli grup 1 ada, oli grup 2 ada, oli grup 3 ada, oli sintetik nggak ada. Memang ada oli yang beda tipe itu punya kesamaan, seperti misalnya oli Shell. Antara Shell HX3, Rimula, Advance Power itu jelas rasanya beda. Tapi bedanya terutama pada aditifnya, karena dari bahan oli sama saja. Ketika dipanasi sama-sama cepat jadi hitam. Jadi dari sisi bahan sama saja. Walau satu tipenya sintetik, satu tipenya mineral, buktinya ketika dipanasi sifatnya sama. Kalau bahannya beda harusnya diuji pemanasan itu beda, tapi ya nyatanya sama. Ada juga yang beda negara rasanya juga sama, seperti yang penulis rasakan untuk oli total ya. Oli total 300 4T ya, oli sepeda motor, sama total 900 4T. Yang 300 itu buatan Indonesia Nusaraya Putra Mandiri. Yang 900 buatan Singapura. Tapi penulis sama sekali nggak bisa ngerasakan bedanya ya. Mungkin yang 900 rada apik sithik aditif ya. Tapi ya lagi-lagi ya yang namanya oli, itu bahan oli, cairan olinya yang paling menentukan. Bukan padatan-padatan yang dimasukkan di olinya, tapi cairan olinya. Jadi walau beda negara tapi rasanya wis meh padha ae. Tapi ya juga ada yang beda negara, bedanya ekstrim. Seperti oli Bardahl, oli Delvac MX. Delvac MX yang buatan lokal penulis sudah coba, yang buatan federal. Nah, wis gak sip lah ya, wis sekelas cuma kelas federal. Sementara itu Delvac MX yang di rebranding jadi merek Caterpillar itu jauh lebih oke. Jadi secara kualitas jelas beda antara oli Bardahl ya yang made in Amerika dengan yang made in Indonesia, itu sangat jauh sekali. Penulis sengaja pilih sama-sama oli 20W50. Ternyata beda ya. Yang buatan Amerika jauh lebih baik. Jadi kalau 20W50 made in Amerika itu rasanya masih sip ya, made in Amerika ya. Karena banyak kejutan-kejutan seperti itu ya. Kita itu makanya ganti oli itu nggak bisa pakai acuan kilometer. Karena mendadak ya oli yang kita pakai itu kualitasnya jadi berubah, jadi sangat buruk. Jadi sangat penting ya kalau ganti oli itu harus ngikutin kemampuan olinya. Jangan sekedar matok sekian km, sekian km, sekian km. Walau oli itu menyebutkan tipenya, abaikanlah tipe itu. Jadi mungkin kalau di grup oli besar nyebutnya, oli sintetik itu harus sekian kilometer, oli mineral itu maksimal sekian kilometer. Jangan pakai patokan-patokan itu, karena ya kualitas oli bisa mendadak berubah. Kadang oli yang bungkusnya sama persis bisa berubah. Apalagi oli yang kemudian beda kemasan.
Dan ini penulis nyebutnya sama-sama orisinil ya, nggak nyebut oli palsu sama sekali. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.